Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Panitia Mubes Gasmanli 2026. Pada kesempatan ini kita akan bincang santai dengan Ketua Ikasmanli yang pada kesempatan ini bersama Kanda Amrizal Rengganis. Kita akan bacakan kita akan bacakan riwayat singkat kehidupan beliau dari mulai riwayat pendidikan, riwayat jabatan, dan riwayat organisasi. Kita bacakan masalah riwayat pendidikan. Beliau tamat di SD TNI Kuranji, di SMP 10 Padang, SMA 5 Padang. S1 beliau di STI Sipol Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyelesaian akhir S2 di UNB Padang, dan mahasiswa S2 PGRI Universitas PGRI Sumatera Barat, Grisba. Terus riwayat penjabatan beliau sampai saat ini menjabat sebagai camat Nanggalo, sebagai Kabak Humas Pemko Padang 2019 sampai tahun 2020, Kabak Pro Kopim Pemko Padang 2020 sampai 2023, Kabak Pembangunan Pemko Padang 2023 sampai 2024, Kabit Pengawasan Dinas Koperasi 2018, Kabit Proteksi Damkar 2017 dan sampai 2018, terus juga Kasih Penyidik Satpol PP 2015 sampai 2016, Kasih Trantip Satpol PP 2013-2014. Itu ya jabatan beliau di kedinasan. Sedangkan organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI tahun 1994 sampai 97, sebagai Ketua Bidang Humas DPD Golkar 1998 sampai 2000, pengurus Kiwo PWI Sumbar 1998 sampai 2004, pengurus PWI Sumbar, Ketua Senat Estikol Imam Bonjol 99 sampai 2001, Ketua Ikasmanli 2022 sampai 2026, Ketua Ikasmanli Angkatan 92 2026 sampai 2009. Juga sebagai Ketua PMI Bidang Humas di PMI Kota Padang. Bang Amrizal, selamat siang. Selamat siang, Ya, kita pada kesempatan ini bincang-bincang terkait persiapan pelaksanaan Mubes Gasmanli tahun 2026 yang akan kita lakukan pada 3 Mei 2026. Kita minta bagaimana Bang Amrizal atau Kanda Amrizal menjalankan roda organisasi Gasmanli yang secara umum kita tahu bahwa Gasmanli itu unik dari IKA-IKA yang lain. Karena memang Gasmanli dibangun berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Silakan Bang Amrizal. Yang pertama, kami tentu panitia bentuk dulu untuk menyelenggarakan suksesnya Mubes Ikasmanli. Ini berapa bentuk? Tentu progres ke depannya ada tahapan-tahapannya. Panitia juga nanti tanggal 14 Mei April akan melaksanakan Pramubes. Dalam Pramubes ini kita akan lihat potensi-potensi alumni kita untuk menyampaikan visi-misinya untuk bakal maju sebagai calon ketua alumni Ikasmanli SMA 5 Padang. Dari tahapan-tahapan tersebut, kita tentu berharap bahwasanya besarnya Ikasmanli ini tidak hanya besar oleh ketua sendirian, tetapi besar Ikasmanli ini besarnya oleh kita bersama. Makanya dalam ini kami mengajak meminta kepada semua ketua-ketua angkatan untuk ikut serta berpartisipasi, berkontribusi positif terselenggaranya oleh Ikasmanli ini, yaitu Mubes yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 3 Mei 2026 di SMA 5 Padang. Kenapa kita laksanakan di SMA Padang? Kenapa tidak di hotel, di tempat lain? Karena ini kita lakukan sambil mengenang nostalgia, mengenang kenangan bahwa kita, siapapun kita di luar, mau kita seorang aktivis, seorang pengusaha, seorang pejabat, tapi tetap kita berada di lingkungan SMA 5 Padang ini tetap sebagai bagian dari alumni. Kita hilangkan semuanya. Ini yang perlu kita sampaikan. Makanya dalam hal ini sebagai ketua Ikasmanli 2026, kami ingin ketika Mei nanti kan habis periode kami itu, kami ingin taat dengan aturan organisasi. Ketika Mei harus wajib kita laksanakan Mubes.
Makanya saya selaku Ketua IKAS Mandiri SMA Padang minta kepada seluruh ketua-ketua angkatan untuk berkontribusi dalam mengangkat MUBES ini. Karena mohon maaf, MUBES kita ini tidak terselenggara oleh ketua saja, tidak terselenggara oleh para perangkat-perangkat yang ada di pengurus ini, tetapi juga kontribusi yang besar berada di semua angkatan. Makanya dari angkatan 1 sampai ke angkatan 52 yang pertama ini harus berkontribusi untuk dan MUBES kita ini. Makanya dengan banyaknya muncul para kandidat, kami cukup bahagia juga. Artinya apa? Minat orang, minat teman-teman, minat para senior untuk ikut bertarung dalam memperebutkan kursi ketua IKAS Mandiri SMA Malang Padang, saya kira itu positif. Artinya apa? Ini menjadi daya tarik bagi para alumni untuk membesarkan alumni ini. Marwah alumni harus kita jaga. Cara menjaganya bagaimana? Mari kita sama-sama mensukseskan MUBES ini. Makanya kita minta kepada panitia yang sudah kita bentuk, mari kita ajak serta, kita rembukan, kita adakan pertemuan dengan semua angkatan. Saya minta kepada panitia, sebelum diadakan pra-MUBES, kita harus berkumpul dengan semua ketua-ketua angkatan. Mau kita kemanakan alumni ini? Harus kita sama-sama. Ya, karena alumni Alimali, IKAS Mandiri bukan hanya milik pengurus alumni. Karena milik kita semua. Jadi kami alhamdulillah pihak sekolah, Pak Walmong Unin, sebagai dosen dan juga alumni SMA Padang sangat mensupport kegiatan alumni. Insya Allah kalau tidak ada tentang kami pembukaan, pengukuhan pengurus yang baru, nanti kita mohon kepada Bapak Gubernur untuk hadir dalam acara MUBES kita ini. Ini artinya apa? Bukan kita bergaya-gaya, ini perlu semacam marwah bagaimana bahwasanya IKAS Mandiri ini betul-betul dikenal orang, tidak hanya sekedar tampilan saja. Makanya ketika saya lihat ada yang bertarung hari ini untuk ikut serta, ada juga Pak Azwarman, mantan Capsek SMA Padang, bagus, ini memberikan kontribusi bagi kemajuan alumni. Juga ada saya lihat dari Notaris IDEF, Sizal, saya lihat juga ada beberapa lain alumni yang ikut. Ada juga dari program perempuan, Dr. Jugi, saya lihat dari daftar ada Permuda. dokter muda. Nah, ini Dengan 2019. nah, ini program perempuan perlu kita tampung, ini perlu kita dudukin nilai-nilai yang ada di IKAS Mandiri. Jadi kami kepada para kandidat, mari kita bertarung positif, mari kita bersama-sama bersinergi bagaimana bisa memajukan membesarkan alumni. Kita tidak bicara paradigma saja, efisiensi juga harus kita sampaikan. Kalau hanya sebagai paradigma saja, teori belaka juga tidak ada artinya. Jadi harus nyata juga harus kita bahkan. Karena kita ketika ketua terpilih nanti, kami berharap jangan sampai stagnan keputusan ini, harus jalan. Makanya dari sekarang para senior, mari kita ambil komposisi pengurus tersebut orang-orang yang bisa menjiwai orang-orang yang tadi, orang-orang yang punya waktu, tidak hanya sekedar memilih CV saja. Kan banyak kita lihat hanya untuk memilih CV saja sudah pernah di alumni. Itu bukan itu sisi kita. Sisi kita bagaimana kita ikut andil membesarkan alumni. Karena mohon maaf seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Azwarmani, banyak alumni kita yang cukup berpotensi di luar daerah. Ini bagaimana kita merangkulnya. Terus yang kedua, saya sampaikan juga, saya ingin alumni ini hanya kita jadikan acara seremoni saja. Acara halal-halal, reunian, tidak, bukan itu sisi kita. Bagaimana kita, alumni ini bisa membesarkan alumni kita ini, bagaimana berdampak sosialnya yang harus kita pikirkan. Kan banyak kita lihat, ada guru-guru kita yang mungkin lagi sakit, ada anak-anak siswa kita, alumni yang mungkin ada anak yatim, piatu, semacamnya. Kita pikirkan kelanjutan sekolahnya bagaimana, kuliahnya bagaimana. Kalau nanti alumni ini sudah besar, kan bisa kita lakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, katakanlah dengan Basnas, bantuan beasiswa dari Jakarta. Banyak kok alumni kita yang berpotensi, yang kurang kita rangkul. Jadi makanya kami berharap kepada para kandidat,
Mari kita rangkul alumni-alumni yang berpotensi tersebut. Banyak kita lihat tuh, ada Pak Kejati Papua, Jeperdian, itu kan alumni kita juga, alumni Angkatan 91. Juga wakil kita kepala sekolah perwira di Sukabumi, Kombes Gatil Kada juga alumni Angkatan 92. Banyak lagi yang sudah disampaikan Pak Sarma ini, banyak para menteri yang berkiprah di pemerintahan maupun di sisi lain, ada juga di pengusaha. Bagaimana kita merangkulnya? Tidak hanya merangkul itu ketika mobil saja. Nanti kesannya kalau kita mobil, kita rangkul para mobil, kesannya hanya saya minta bantuan. Jangan-jangan itu sangat tidak bagus. Jadi kita jalin komunikasi itu dengan sejak awal. Jangan ketika mobil saja baru kita hubungkan. Ini yang perlu kita pikirkan. Kepada ketua terpilih nanti, kami berharap ada progresnya. Progres jangka pendeknya apa? Progres jangka panjangnya apa? Harus jelas. Jadi progres harus ada visi misinya harus jelas. Jangan hanya visi misi orang kita ikut-ikutan juga, tidak boleh juga. Jadi memang jadi kita berharap nanti kepengurusan yang baru bisa mempunyai program kerja yang jelas yang bisa membantu kehidupan IKAS Mandiri bisa maju dan berkembang, juga bisa membantu kegiatan-kegiatan di sekolah mungkin gitu juga. Ya, kerja nyata perlu. Ya. Kita teori ini kalau tidak diimbangi dengan kita nyata kan juga sama juga bohong. Nah, makanya kalau hanya paradigma yang selama ini hanya sudah teori, itu siapa orang ada itu. Cuma yang nyata yang harus kita minta kepada polisi tersebut. Jadi saya berpesan kepada kandidat, mari kita sampaikan nanti ketika ada mobil, sampaikan visi misinya apa. Kita dari alumni dari semua kita kami lihat kalau visi misi ini bagus, kenapa tidak kita coba sama-sama? Nah, nanti kita bagaimana kita merangkul para kandidat ini yang berpotensi tersebut, kita jadikan satu tujuan untuk membesarkan alumni kita ke depan. Banyak sekali para alumni kita yang sangat berpotensi di luar. Kenapa tidak kita rangkul? Kenapa kita tidak bersinergi dengan para senior-senior kita tersebut untuk membesarkan alumni? Saya ingat juga pesan Pak Senior tadi bagaimana kita alumni juga memikirkan sekolah kita. Kita sudah dibesarkan di STM Padang. Nah, apa yang harus kita berikan kontribusi buat sekolah ini? Kalau kita andalkan ke anggaran saja memang tidak menjamin tempatan. Bagaimana alumni saya lihat di alumni lain bisa dia membangun lokal, membangun ini semacam lapangan bola, lapangan basket. Apa salahnya kita juga bisa kok alumni melakukannya karena banyak alumni kita yang berpotensi di luar. Tetapi kurang kita jamak, kurang kita sentuh. Kurang kita ketuk artinya bagaimana bisa berkolaborasi dengan sekolah, dengan alumni ini. Jadi saya berpesan kepada panitia, mari kita ajak para alumni-alumni yang berpotensi tersebut. Yuk kita bangun sekolah kita, yuk kita bangun alumni kita, bagaimana bisa alumni lebih besar lagi. Yang penting tidak hanya metodika saja, ini yang perlu kita lakukan. Yang ke depan saya harapkan kepada para ketua alumni harus punya jejaring. Nonsen kalau ketua alumni tidak punya jejaring. Harus itu. Karena untuk membangun suatu organisasi itu, mohon maaf ya, yang utama itu memang finansial. Nah, bagaimana kita menjaga finansial tersebut dengan para alumni yang sukses di luar. Ini kita rangkul. Banyak kok para petinggi kita di Sulawesi Barat yang sukses di luar. Bagaimana kita ketuk hatinya? Mari yuk kita bangun sekolah kita. Mari kita bangun alumni kita. Kalau ini terjadi, kalau ini terasa, insya Allah orang akan segan dengan IKAS ini. Orang akan sangat hormat dengan IKAS ini. Tapi kalau kita diberikan beban ini, ketua ini, tiap tidur, ya sama saja. Saya sampaikan kepada para pengurus yang kemarin, saya ditunjuk dulu kemarin, kalau mari kita untuk menggerakkan dunia ini. Saya mau kalau hanya tidak numpang-numpang, usah. Makanya itu saya sampaikan, makanya hari ini mohon maaf saya fokus mengantarkan mubes ini fokus dulu. Saya fokus mengantarkan mubes step. Saya fokus bagaimana para alumni ini bisa maju tanpa ada hambatan. Itu tidak hambatan sih, tapi syarat-syarat tetapi tentu kita tentu akan kita garis bawahi. Setidaknya kalau ada yang maju, setidaknya 3 angkatan mengusungnya atau ada pilihan independen. Ini perlu supaya apa? Supaya jangan asal-asalan. Siapa yang bisa maju, tapi harus ada tatip yang kita buat. Kita
berpijak kepada taktik yang sudah bekerja. Jadi semua orang bisa Iya, mendaftar menjadi calon Iya. ketua. Jadi tidak ada batasan. ya, Jadi makanya. harus mengikuti beberapa persyaratan yang disediakan. Ya, yang Dan juga harus merujuk pada ADRT IKAS Mandiri. Ya. Oke, Bang Rizal. Jadi kita berharap sinergisitas seluruh alumni itu harus mendukung kegiatan MUBES ini. Sangat perlu. Nah, makanya saya sampaikan kepada panitia, dalam waktu dekat ini saya ingatkan kepada panitia, undang seluruh ketua-ketua angkatan. Kita adakan pertemuan. Kita sampaikan kepada ketua angkatan, mau dikemanakan alumni ini. Mau dikemanakan IKAS Mandiri ini. Nah, makanya jangan dibiarkan panitia ini hanya memikirkan pacar saja. Kita bersama-sama. Karena IKAS Mandiri bukan punya Ham Rizal Tenggara. Kemudian Firman, kemudian tapi punya kita bersama. Tanggung jawab ketua-ketua angkatan untuk membesarkan alumni. Makanya, yuk kita berkontribusi untuk MUBES ini. Tidak ada salahnya. Begitu. Oke, terima kasih Bang Rizal bahwa kita berharap sebagai alumni SMA 5 Padang bagaimana pengurus alumni ke depan betul-betul bisa memberikan kontribusi yang baik buat kemajuan IKAS Mandirinya juga untuk SMA 5 Padang sendiri. Kita berharap MUBES ini bisa sukses dan berhasil melahirkan, menciptakan pengurus alumni yang mempunyai program kerja yang bisa membangun IKAS Mandirinya dan juga membangun SMA 5 Padangnya. Terima kasih Bang Rizal atas masukan dan harapan terhadap IKAS Mandiri bahwa IKAS Mandiri ini bukan hanya untuk pengurus IKAS Mandiri tapi juga bagian untuk kita semua. Buat semua keluarga besar IKAS Mandiri, baik sekolah maupun keluarga dari IKAS Mandiri sendiri adalah memiliki IKAS Mandiri sendiri. Satu hal yang perlu kami sampaikan, besarnya IKAS Mandiri tergantung kita bersama. Tidak tergantung oleh pengurus, tapi tergantung kita bersama. Pengurus ini kan perpanjangan alumni. Ya. Kita ada yang menjalankan program alumni ini. Nah, makanya ditunjuklah ketuanya, bidang-bidangnya. Seperti saya inginkan berpesan kepada ketua DPRD, buat nanti biro Jabodetabek. Banyak alumni kita yang berada di Jabodetabek, di Sumatera, kita buat biro-bironya. Biar bisa bersinergi, berkontribusi untuk membesarkan alumni. Ini yang penting yang kita harapkan. Jadi kita berharap nanti mengaktifkan kembali kalau sudah ada sebenarnya Jabodetabek, tapi kita aktifkan kembali bagaimana alumni SMA 5 Padang itu bukan hanya di Padang, tapi juga besar juga di luar Padang maupun di Jawa sana. Intinya kita harus menggerakkan semua potensi yang ada di alumni. Kita gerakkan semua potensi yang ada di alumni. Itu yang penting. Dimanapun berada. Kita gerakkan semua potensi yang ada di alumni kita ini. Begitu ini. Ya. Terima kasih Bang Rizal sekali lagi. Kita berharap sebelum kita tutup podcast kita ini, kata-kata terakhir dari Bang Amzal untuk bagaimana MUBES IKAS Mandiri 2026 ini bisa sukses. IKAS Mandiri jaya selalu, berhasil terlepas dari bergantung dari sinergi dari semua alumni. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Amrizal bahwa kuncinya adalah sinergi seluruh alumni dimanapun berada, baik berada di Padang maupun di beberapa daerah lain. Bahwa alumni SMA Padang itu bukan hanya milik Sumatera Barat, tapi juga sudah milik Indonesia. Terima kasih Bang Amrizal atas dukungannya. Kita berharap alumni SMA Padang semangat panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.